Pernahkah si kecil bertanya, "Mama, Papa, kenapa ya langit senja itu warnanya beda dan indah sekali?" Fenomena alam menakjubkan ini menyimpan rahasia ilmiah yang menarik. Yuk, kita pecahkan misteri langit senja bersama. Kunci utama ada pada cahaya matahari dan atmosfer bumi kita yang menyelimuti. Cahaya matahari yang kita lihat itu sebenarnya bukan satu warna saja loh. Ia terdiri dari banyak warna. Iya, mirip pelangi. Ada merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu yang berpadu. Masing-masing warna ini punya panjang gelombang yang berbeda-beda, seperti langkah kaki yang panjang atau pendek. Nah, bumi kita diselimuti lapisan udara tebal yang disebut atmosfer. Ini seperti selimut bagi bumi. Atmosfer ini penuh dengan partikel-partikel udara yang sangat kecil, tidak bisa kita lihat langsung. Juga ada uap air, debu, dan kadang kotoran kecil lainnya yang ikut melayang. Saat cahaya matahari masuk ke atmosfer, ia akan bertubrukan dengan partikel-partikel kecil ini. Ini yang kita sebut proses hamburan atau scattering, seperti bola yang memantul. Tapi tidak semua warna dihamburkan sama rata loh, ada yang lebih sering memantul. Warna biru dan ungu punya gelombang yang lebih pendek, jadi mereka lebih mudah dihamburkan. Mirip seperti bola kecil yang lebih gampang mental kemana-mana dibanding bola besar yang lurus saja. Makanya saat siang hari, langit kita tampak biru cerah dan indah. Cahaya biru dari matahari dihamburkan ke segala arah, memenuhi seluruh bagian langit. Jadi kita melihat warna biru dari cahaya matahari yang tersebar itu. Cantik sekali. Sedangkan warna-warna lain seperti merah dan oranye, gelombangnya lebih panjang dan kuat. Mereka lebih sulit dihamburkan dan sebagian besar terus lurus menuju mata kita tanpa banyak gangguan. Itu alasan kenapa matahari terlihat kuning atau putih saat siang bolong. Nah, bagaimana dengan saat senja tiba? Ada perubahan besar di sana. Ketika matahari terbenam, posisinya jadi lebih rendah di cakrawala, mendekati garis horizontal. Cahaya matahari harus menempuh jarak yang jauh lebih panjang, menembus lapisan atmosfer. Bayangkan, cahaya harus melewati lebih banyak penghalang udara dan partikel-partikel. Semakin panjang jaraknya, semakin banyak cahaya biru yang terhamburkan. Ia terbuang di jalan. Sampai akhirnya, hampir semua cahaya biru sudah habis dihamburkan dan tidak sampai ke mata kita. Yang tersisa dan berhasil sampai ke mata kita adalah warna merah, oranye, dan kuning. Mereka pemenangnya. Maka dari itu, langit senja terlihat begitu menawan, dengan nuansa hangat yang memanjakan mata. Warna merah dan oranye inilah yang paling kuat menembus atmosfer tanpa banyak hambatan. Mereka punya kekuatan untuk melibas partikel udara tanpa banyak terganggu dalam perjalanannya. Ini seperti membandingkan air dan minyak. Air mudah menyebar, minyak tetap berkumpul. Cahaya biru ibarat air, cepat menyebar. Merah ibarat minyak, tetap fokus dan kuat. Jadi saat senja, kita melihat sisa cahaya yang paling kuat bertahan setelah menempuh perjalanan jauh. Warna-warni senja ini adalah pertunjukan alam yang spektakuler, gratis setiap hari. Setiap hari berbeda, dan itu yang membuatnya selalu istimewa dan tak membosankan. Jadi, intinya, langit senja berubah warna karena cahaya biru sudah banyak pergi atau tersebar. Dan yang tersisa adalah warna-warna hangat yang lebih tahan banting dalam perjalanannya. Fenomena hamburan Rayleigh ini bukan hanya terjadi di bumi loh, tapi juga di planet lain. Di setiap planet yang punya atmosfer dan sumber cahaya, proses serupa bisa terjadi. Mempelajari ini membuat kita lebih menghargai keindahan alam dan keagungan pencipta. Selain hamburan cahaya, ada faktor lain yang bisa memengaruhi warna senja menjadi lebih unik. Contohnya, jumlah debu atau polusi di udara. Ini bisa membuat senja makin dramatis. Jika banyak debu atau partikel besar, warna senja bisa jadi lebih merah menyala dan pekat. Atau abu vulkanik dari letusan gunung berapi juga bisa menciptakan warna senja yang luar biasa. Partikel-partikel ini bisa menyaring cahaya dan membiaskan warnanya dengan cara yang berbeda. Kelembapan udara dan jumlah uap air juga sangat berpengaruh pada warna senja.
Langit senja bisa terlihat lebih lembut dengan nuansa pink atau ungu yang menenangkan. Awan juga memainkan peran penting. Mereka seperti kanvas raksasa di langit. Mereka bisa memantulkan dan menyebarkan cahaya senja, menciptakan lukisan indah. Terkadang kita melihat senja keunguan yang sangat menawan dan langka. Itu terjadi ketika cahaya biru yang tersisa dan cahaya merah bercampur sempurna, menciptakan perpaduan warna yang unik dan tak terlupakan, bagaikan lukisan alam. Jadi, setiap senja adalah kejutan baru dan berbeda dari alam semesta yang luas. Tidak ada dua senja yang sama persis, selalu ada keunikan di setiap sore. Mengajak anak-anak mengamati senja bisa jadi momen belajar dan ikatan keluarga yang indah. Sekarang, Mama dan Papa bisa menjelaskan pada si kecil kenapa langit senja begitu indah. Ini adalah bukti betapa menakjubkannya ilmu fisika dan alam di sekitar kita yang harus kita jaga. Semoga video ini bermanfaat dan menambah rasa ingin tahu kita semua ya. Terus ajak anak-anak untuk menjelajahi keajaiban dunia ini dan jangan berhenti bertanya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Dan tinggalkan komentar di bawah ya.